Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon Roh-Mu yang kudus mengisi hati kami dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jangan Menghakimi. Ayat intinya terdapat dalam Matius 5 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kita mesti bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan Tuhan selalu menasihati kita supaya hidup kita itu tidak celaka dan supaya kita itu selalu bahagia. Contohnya dalam kitab Matius 7 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, Matius 7 ayat 1 dan 2, di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita mendapatkan nasihat yang begitu indah, yang begitu baik kepada kita. Tetapi kita jangan marah atau jangan tersinggung. Sebab semua itu untuk kebaikan kita sendiri. Contohnya dalam kitab Roma ayat 3 ayat 9 dan 10. Di sini dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Sebab kita sendiri juga akan menghadap takhta pengadilan Allah. Kita juga punya kesalahan masing-masing. Dan itu nanti akan kita bawa di hadapan Allah. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, di sana dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita membawa dosa kita masing-masing kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Siapa saja yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, siapa saja yang mau bertobat, pasti dikasihinya. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Juga dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita sangat senang disebut anak-anak Allah, seperti ayat inti tadi. Kalau kita ingin disebut anak-anak Allah, kita tentu akan selalu membawa damai dimanapun berada. Dan kita akan selalu berusaha untuk memuliakan Tuhan.
Kita ingin hidup kita tentram dan damai. Oleh karena itu, dalam kitab Amsal 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah saudaraku, orang yang takut akan Tuhan selalu mendapatkan ketentraman, bahkan anak-anaknya pun dilindungi dan diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ingin terhindar dari jerat maut, biarlah kita selalu takut akan Tuhan. Biarlah kita senang merenungkan firman Tuhan dan menjalankannya. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kedamaian serta ketentraman dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.